Anda pengen lihat apakah pimpinan perusahaan Anda itu care terhadap Anda. Lihat apakah di dalam kawasan gedung itu ada musolanya atau tidak. Kalau di dalam gedung itu atau perkantoran itu ada musolanya, berarti pimpinannya care terhadap karyawannya. Loh, kan tidak semuanya beragama Islam, betul. Tapi disitulah letak solidernya, letak pedulinya pimpinan terhadap karyawannya. Anda ingin lihat apakah gedung tersebut bermanfaat banyak untuk orang banyak, untuk masyarakat. Gedung itu punya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Semakin banyak yang datang sholat Jumat di situ, maka berarti gedung tersebut makin care terhadap masyarakat dan nantinya makin banyak yang mendoakan. Karena berarti pimpinannya memperhatikan, peduli selain dengan karyawannya juga dengan masyarakat sekitarnya. Apalagi masjidnya berada di tepi jalan, sehingga orang yang musafir, orang yang bepergian bisa mampir sholat di tempat Anda, dan sekali lagi Jumatan di tempat Anda. Anda ingin lihat sebuah gedung itu bersih atau tidaknya, lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, maka pasti gedung itu bersih semuanya. Itu 90%. Karena kemprohnya gedung, sebuah gedung itu dilihat dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya terawat, terjaga, maka pimpinan dalam perusahaan itu atau gedung itu dia sangat memperhatikan kebersihan. Artinya setiap kebersihan diperhatikannya. Pengen tahu apakah sebuah gedung itu punya kepedulian terhadap perempuan? Di dalam musolanya ada mukena yang selalu bersih. Mungkin ada mukena, tapi kemproh, bulu nggak pernah dicuci, itu cerminan. Jadi ketika Anda mungkin suatu saat menjadi seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, maka perhatikan not titik-titik yang saya sebutkan tadi, yang musolanya, yang mukenanya, kamar mandinya, selalu terjaga kebersihan. Di balik itu semua tentu kebersihan adalah separuh dari iman. Jadi kalau Anda menjaga kebersihan, maka Anda sudah setengahnya beriman. Tapi ketika Anda tidak menjaga kebersihan, maka Anda mungkin bisa dikatakan hampir tidak beriman, karena Anda tidak menjaga kebersihan. Jadi saudaraku, ketika Anda pengen dilihat keimanannya, Anda ingin melihat keimanan Anda, maka lihat kebersihan gedung yang Anda tempati, rumah yang Anda tempati, diri Anda. Mungkin diri Anda aja kemproh, apalagi kalau Anda di tempat lain. Jadi indikasinya itu adalah kebersihan. Tentu saja manakala orang pengen melihat apakah orang itu peduli pada dirinya sendiri adalah sholat atau tidak. Tandanya orang Islam itu hanya satu, sholat.
Jadi yang membedakan orang Islam sama orang tidak Islam itu hanya sholat. Loh dia sholat, loh dia puasa, dia juga haji, tapi nggak sholat, nggak Islam. Karena sholat itu password. Jadi di dalam sholat itu ada contoh kemuliaan, dan itulah yang akan digunakan sebagai password berbagai macam pahala dan berbagai macam ibadah. Dan di situ harus dimulai dengan wudhu. Wudhu itulah bersuci. Jadi kalau Anda itu sholat, ahli sholat, maka hampir dipastikan 99,99% bersuci. Allah juga sudah menggariskan kalau orang yang suci pada saat dia tidur maka akan dijaga Allah. Jadi ketika Anda akan tidur, usahakan dalam keadaan bersuci. Karena tentu kalau Anda bersuci, setidaknya iblis akan jauh lebih sulit mengganggu Anda. Tetapi manakala Anda tidak bersuci, akan jauh lebih mudah. Iblis itu nggak kurang-kurang akal. Bagaimanapun caranya harus bisa menjerumuskan manusia dengan segala cara, dengan berbagai cara. Dan iblis jauh lebih takut sama orang yang bersuci. Maka bersuci itu sangat disarankan, dikuatkan agar kita jauh dari gangguan iblis. Yang selanjutnya adalah orang yang selalu menjaga kesuciannya tentu akan terhindar dari banyak kegiatan yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya Anda sedang bersuci, mau menyentuh sesuatu yang bukan haknya, tentu juga tidak mau. Karena sayang dengan wudhunya, dengan sucinya. Kecuali memang Anda pengen membatalkan sucinya Anda, tentu berbeda masalah. Jadi ketika Anda bersuci itu banyak sekali manfaatnya. Tentu orang yang bersuci di akhirat nanti akan berbinar, akan bercahaya mukanya, sehingga akan menerangi kegelapan menuju surga. Tetapi apakah orang yang tidak bersuci akan masuk neraka? Belum tentu juga. Tetapi orang yang bersuci akan jauh lebih berpotensi untuk masuk ke surganya Allah. Assalamualaikum.